Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan berita terkini bersama saya Rifki Ananta Fareza. Dalam 5 menit ke depan, saya akan membawakan sejumlah berita-berita aktual dan faktual dari kegiatan belajar mengajar mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita. Mari kita simak berikut ini. Di sini kita akan memaparkan judul dari makalah kelompok 4, yaitu Landasan Hukum Etika Jurnalisme, serta perbedaan antara jurnalisme data dan jurnalisme investigasi. Landasan hukum dan etika jurnalisme. Jurnalisme di Indonesia tidak hanya beroperasi di ruang hampa, melainkan dilindungi sekaligus diatur oleh landasan hukum dan etika yang jelas. Secara hukum, kebebasan pers dijamin oleh Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 yang melindungi hak untuk memperoleh dan menyebarkan informasi, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Undang-undang pers ini menegaskan bahwa pers nasional memiliki fungsi sebagai penyebar informasi, kontrol sosial, dan pendidikan, serta berhak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan. Di sisi lain, landasan etika diatur dalam Kode Etik Jurnalistik yang disepakati oleh organisasi pers. Mewajibkan jurnalisme yang profesional seperti prinsip akurasi dan berimbang, independen, tidak menyebarkan kebencian, menghargai narasumber yang tidak bersedia disebut identitasnya, serta melakukan koreksi secara proporsional jika terbukti keliru. Dengan demikian, hukum memberikan ruang gerak, sementara etika memastikan ruang gerak tersebut digunakan dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan publik. Kemudian, kita akan menjelaskan tentang perbedaan jurnalisme data dan jurnalisme investigasi. Meski sama-sama bertujuan mengungkapkan fakta, jurnalisme data dan jurnalisme investigasi memiliki pendekatan dan fokus yang berbeda. Jurnalisme data berpusat pada analisis kuantitatif terhadap kumpulan data yang besar untuk menemukan pola, tren, atau anomali yang menjadi cerita. Prosesnya melibatkan pengumpulan data, pembersihan, analisis statistik, dan visualisasi untuk menjadikan narasi yang kompleks dengan cara yang mudah dipahami. Contohnya adalah investigasi tentang pola korupsi, pengadaan barang berdasarkan database pengadaan pemerintah. Sebaliknya, jurnalisme investigasi lebih berfokus pada pelacakan dokumen dan wawancara mendalam untuk mengungkap sebuah peristiwa yang sengaja disembunyikan dari publik. Seringkali melibatkan praktik korupsi, penyelewengan, atau kejahatan. Jurnalisme investigasi mengandalkan sumber manusia, dokumen rahasia, dan penyamaran dengan durasi pengerjaan yang biasanya sangat panjang untuk membangun bukti yang kuat dan akurat. Singkatnya, perbedaan utamanya terletak pada bahan bakunya. Jurnalisme data berbicara melalui angka dan statistik, sedangkan jurnalisme investigasi berbicara melalui dokumen dan kesaksian manusia. Berdasarkan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa praktik jurnalisme yang ideal dan bertanggung jawab dibangun di atas dua pilar yang saling melengkapi, yaitu landasan hukum dan etika. Secara hukum, jaminan kebebasan pers yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pers memberikan legitimasi serta perlindungan bagi wartawan untuk menjalankan perannya sebagai pilar demokrasi, termasuk dalam mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi kepada publik. Namun, kebebasan mutlak ini bukanlah tanpa batas. Disinilah etika jurnalistik berperan sebagai kompas moral yang mengarahkan dan membatasi praktek pemberitaan. Kode etik jurnalistik memastikan bahwa kebebasan yang dimiliki tidak disalahgunakan dengan menekankan prinsip fundamental seperti akurasi, keadilan, independensi, dan rasa hormat. Dengan demikian, hubungan antara hukum dan etika bersifat simbiosis. Hukum memberikan ruang gerak, sementara etika memastikan ruang gerak tersebut digunakan secara profesional dan untuk kepentingan umum sehingga tercipta keseimbangan antara hak pers dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan tidak menfitnah. Selanjutnya, dalam menjalankan fungsinya untuk mengungkapkan kebenaran, jurnalisme modern mengembangkan berbagai pendekatan, di antaranya jurnalisme data dan jurnalisme investigasi yang meskipun memiliki tujuan yang sama, yakni mengungkapkan sebuah fakta, namun memiliki metodologi dan fokus yang sangat berbeda. Di sini kita lihat, jurnalisme investigasi merupakan pendekatan tradisional yang bersifat kualitatif, yang mengandalkan pelacakan dokumen fisik, wawancara mendalam dengan sumber-sumber manusia, dan kerja lapangan yang seringkali memakan waktu lama untuk membongkar suatu skandal atau kejahatan yang sengaja disembunyikan dari publik. Sementara itu, jurnalisme data merupakan pendekatan yang lebih kontemporer dan kuantitatif, yang memanfaatkan kumpulan data dalam skala besar sebagai sumber cerita utamanya.
Melalui proses analisis statistik dan visualisasi data, jurnalisme data mengungkap pola, tren, dan anomali yang sering kali tidak terlihat oleh mata biasa, sehingga dapat menyajikan narasi yang kompleks dengan bukti yang empiris. Pada intinya, perbedaan mendasar terletak pada bahan baku. Investigasinya, jurnalisme investigasi berfokus pada cerita di balik dokumen dan manusia, sedangkan jurnalisme data berfokus pada cerita yang tersembunyi di dalam angka-angka. Kedua pendekatan ini tidak saling menggantikan, melainkan dapat saling memperkuat untuk menghasilkan karya jurnalistik yang lebih mendalam, akurat, dan powerful. Mungkin itu saja, demikian sajian berita hari ini. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Saya Rifki Ananta Fareza, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.